Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian online puasa tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah bersama LDNNU dan LTNNU Kota Pekalongan. Untuk kali ini saya membaca kitab Fathul Mubdi, di mana menerangkan tentang perkara yang harus diketahui dari masalah-masalah haid bagi pemula. Jama'ahu warattabahu al-fakir ila rahmati rabbih al-qadir Abu Muhammad Abdul Latif Zakaria bin Ansor bin Abdul Latif bin Sayyir. Penyusun dari kitab ini, beliau adalah al-fakir ila rahmati rabbih al-qadir, orang yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yaitu saudara saya Akhinal Kabir Zakaria bin Ansor bin Abdul Latif bin Sayyir. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatahu fil jannah. Untuk memulai kitab ini, mari kita hadiah Fatihah kepada beliau. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih wa jami'i muallimina wa masyayikhina wa khususan ila akhinal kabir Zakaria Ansor. Annallaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Yakhruju min farjil mar'ah salasatu dima'in. Yakhruju metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon apa salasatu dima'in telu pira-pira getih. Haidun suwiji getih haid wa nifasun lan getih nifas wa istihadatun lan getih istihadah. Wa yajibu lan wajib alaiha ing atase al mar'ah apa sing wajib ta'allumu ma apa ngawruhi perkara tahta jukang butuh sapa al mar'ah ilaihi maring ma mimma saking perkara ya ta'allaku kang gumantungan apa ma biha kelawan mar'ah min ghusli bayane min ghusli jinabatin saking atus jinabah wa ghusli najasatin lan basuh najis wa qadha'i shaumin lan ngodoni poso wa sholatin lan sholat wa ghairiha lan liyane sholat. Di sini untuk muqaddimah menerangkan bahwa darah yang keluar dari vargina seorang perempuan itu ada 3. 1 darah haid, 2 darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah. Jadi tidak ada darah yang keempat, hanya 3, haid, nifas, dan istihadah. Bagi seorang perempuan wajib mengetahui semua yang dia butuhkan dari semua yang berhubungan dengan mandi jinabah, cara membasuh najis, mengqadhani puasa, bagaimana mengqadhani sholat, dan lain-lain. Nah, ini hukum mengajinya wajib. Bahkan dalam Uqudul Lijan yang dinukil dari kitab Ihya, itu bukan hanya perempuan saja yang wajib. Kaum laki-laki pun wajib minimal. Orang laki-laki, seorang suami atau calon suami, atau seorang bapak, minimal harus tahu jika seorang perempuan mengeluarkan darah qubailal maghrib, menjelang maghrib, hampir maghrib, dia harus tahu sholat apa yang dia harus qadhani. Atau dia seorang perempuan yang selesai haidnya sebelum subuh, maka
minimal orang laki-laki juga harus tahu apa yang harus dilakukan seorang perempuan yang mampet atau ingkita udam kubailal maghrib atau kubailal subhi. Nah, ini untuk dalam ingkita udam itu beda dengan wujududam. Kalau mampet atau ingkita udam, misalnya seperti contoh tadi, seorang perempuan yang haidnya mampet sebelum maghrib, ya, itu yang harus dilakukan dia mandi. Setelah mandi, jika memungkinkan melakukan sholat menangi atau masih ada waktu asar, dia harus sholat asar dan nanti harus mengqadha sholat sebelumnya. Kenapa? Karena asar dan zuhur bisa dijamak. Demikian juga untuk contoh yang satu yang tadi dia ingkita udam atau selesainya darah sebelum subuh, taruh misalnya jam 4 malam, dia selesai haid, maka dia harus mandi. Jika memungkinkan sholat isya, maksudnya belum adzan subuh, maka dia sholat isya dan harus mengqadha sholat yang sebelum isya, yaitu sholat maghrib, karena maghrib dan isya bisa dijamak. Ya. Berbeda dengan yang tidak bisa dijamak. Contoh misalnya, seorang perempuan yang ingkita udamnya maghrib misalnya jam 7 malam. Jam 7 malam itu dia yang harus dia lakukan, dia mandi, setelah mandi sholat maghrib saja. Tidak harus mengqadhani sholat sebelumnya. Berarti dalam hal ini sholat asar. Kenapa? Karena maghrib dan asar tidak bisa dijamak. Paham ya? Atau sama, misalnya dia selesai darahnya jam 1 siang. Jam 1 itu berarti zuhur. Zuhur dengan subuh tidak bisa dijamak. Maka dalam hal ini kalau mampet waktu zuhur hanya wajib sholat zuhur saja dan tidak wajib mengqadha sholat sebelumnya karena zuhur dan subuh tidak bisa dijamak. Tapi misalnya setelah dia mandi maghrib, berarti tidak mendapatkan waktunya sholat asar, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus sholat maghrib ada, mengqadhani sholat asar, dan mengqadhani sholat zuhur. Dan ini minimal orang laki-laki harus tahu. Jadi untuk haid, walaupun yang haid perempuan, laki-laki pun berkewajiban untuk belajar tentang haid dan yang berhubungan dengan haid, karena notabene laki-laki itu nantinya menjadi imam dalam keluarga. Jadi apapun yang terjadi dari anak istri itu menjadi tanggung jawab suami. Oke. Wa ala zaujiha ayyadana laha fi ta'allumi dzalika. Wa yahrumu alaihi man uha minat ta'allum illa in kana az-zawju aliman fayu'allimuha binafsihi aw sa'ala aliman fayukhbiruha. Maka bagi seorang suami harus memberikan izin keluar kepada istrinya yang akan belajar atau mengaji bab haid dan yang berhubungan dengan haid. Haram bagi suami melarang keluar istrinya untuk belajar bab ini kecuali jika suaminya benar-benar tahu dan mau mengajarkannya kepada istrinya. Atau misalnya tidak tahu, dia mau menanyakan kepada orang yang tahu, orang alim, ustadz atau ustazah atau pak kiai, dan nanti diajarkan kepada istrinya. Jika dia tidak ngalim, tidak mau menanyakan kepada orang yang alim, istrinya mau belajar, mau ngaji kok tidak boleh, hukumnya dosa. Paham ya? Berarti jelas yang berkewajiban bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun wajib belajar tentang haid ya. Selanjutnya untuk al-faslul awal fi bayani ta'rifil haid. Fasal pertama menerangkan tentang pengertian haid. Al-haidu lughatan as-sayalanu mithlu qaulihim hadal wadi aisala. Al-haidu tawi haid lughatan ing dalem secara bahasa as-sayalanu iku mili. Mithlu qaulihim umpamane dawe wong Arab hadal wadi hadal mili opo al-wadi jurang aisala tegese mili. Wal haidu utawi haid syar'an ing dalem makna syara.
damun iku getih tabiiyun kang bangsa kuwatekan yakhruju kang metu apa dam min aqsa rahimil mar'ati saking poke rahime wong wadon ala sabilis sihati ing atase dalan sehat fi auqatin ing dalem pira-pira wektu makhsusatin kang den tertentokake. Pengertian tentang haid secara bahasa yaitu milih atau mengalir. Seperti orang mengatakan jurangnya mengalir, ya mengalir air. Dalam haid ini kalau haid ya mestinya darah ya. Itu secara bahasa milih atau mengalir. Sedangkan wal haidu syar'an, haid secara syara yaitu damun tabiiyun. Darah yang secara watak perempuan yang keluar dari rahimnya seorang perempuan. Jadi jelas laki-laki tidak ada yang haid ya. Dari rahimnya dari pangkal rahim perempuan secara sehat pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu sirkulasi dia mengalami haid. Itu ada waktunya, nanti akan dibahas di belakang ya. Jadi jelas hanya perempuan saja. Terus dalam keadaan sehat. Jadi mungkin ada orang yang sakit, misalnya contoh kemarin itu saya juga ya, untuk orang perempuan kadang yang punya sakit anyang-anyangan apa ya? Indonesianya tawar-menawar apa ya? Ya anyang-anyangan itu kalau yang sampai sudah agak parah itu sampai keluar darah disertai air kencing itu keluar darah. Darah itu bukan darah haid karena dengan sakit itu tadi ya. Atau orang yang mau melahirkan ketika perut sakit biasanya juga disertai keluar darah. Itu juga bukan darah haid. Nah, terus darah apa? Fa idza kharaja adam ala khilafi dzalika fala yusamma haidun. Apabila darah yang keluar tidak secara sehat dan bukan waktu sirkulasinya haid, maka tidak dinamakan darah haid. Dinamakan apa? Bal nifasun in kharaja aqibal wiladah. Tapi darah itu dinamakan darah nifas jika keluarnya setelah melahirkan. Lah ini perlu digarisbawahi bahwa darah nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka bagi para ibu hamil yang mungkin keluar darah sebelum melahirkan, sekali lagi itu bukan darah nifas, jadi masih tetap berkewajiban sholat. Bukan darah nifas, bukan darah haid, itu darah istihadah. Berarti tetap wajib sholat. Terus praktek sholatnya bagaimana? Praktek sholatnya tidak seperti sholatnya orang yang tidak mengeluarkan darah karena dia istihadah. Cara wudunya beda, niatnya wudu juga beda. Wudunya sama, niatnya saja yang beda. Niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati alaiha. Itu berarti niatnya listibahatis sholat, minta diperbolehkan melakukan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas kecil karena dia masih keluar darah itu tadi. Terus cara wudunya yang dipersiapkan juga tidak seperti orang yang tidak istihadah. Pertama, tempat keluarnya najis harus dibasuh, terus nanti dipakai apa? Disumpel ya, kalau sekarang juga pakai pembalut ya, pakai itu, pakai celana ya, itu harus sebelum wudhu itu sudah melakukan itu, terus sedang sholat. Itu kalau memungkinkan orang yang mau melahirkan sholat, tapi biasanya kalau sudah sakit begitu kan sulit ya. Kalau prakteknya demikian, kalau memungkinkan untuk hormatul waktu, kalau misalnya tidak, berarti harus dicatat bahwa selama dia belum keluar bayinya, selama dia tidak sholat menjadi tanggungan. Jadi harus dikodok setelah nanti mengeluarkan anaknya atau setelah anaknya lahir, itu nanti setelah nifas selesai, sholat yang ditinggalkan ketika dia hendak melahirkan, belum keluar bayinya, itu dihitung semua. Itu berapa? Nanti dikodok setelah nifas. Nah, itu makanya darah itu yang dinamakan darah nifas. Yang miris sekarang itu, kalau kita tahu minimal nifas itu 1 kecerotan,
umumnya 40 hari dan maksimal 60 hari. Ini miris untuk orang-orang awam, itu taunya banyak yang tahu yang awam banget. Karena saya juga dulu pernah juga ya sama teman ya, sama orang tanya juga. Umumnya itu 40 hari. Loh Bu, saya itu punya anak banyak, tapi saya mulainya sholat mesti setelah cukurnya anak. Lah itu taunya batasnya cukur 40 hari, padahal itu hanya umumnya saja. Nah terus bagaimana ya, harusnya kalau misalnya 25 hari misalnya sudah selesai, darah sudah selesai berhenti, maka harus mandi dan sudah berarti selesai. Nah taunya dia, ya anak saya banyak Bu, saya 25 mampet, ya udah saya nunggu 40 hari. Itu miris ya. Mudah-mudahan informasi ini sampai kepada mereka dan bisa membenahi. Nah itu untuk minimal satu kecerotan. Itu seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, bayangkan luar biasa, beliau melahirkan kubailan maghrib, hampir maghrib melahirkan, subhanallah maghrib sudah bisa sholat. Itu makanya Sayyidah Fatimah itu luar biasa, haid tidak pernah, nifas saja mau sholat maghrib melahirkan, maghrib sudah sholat. Itu orang yang luar biasa ya, Sayyidah Fatimah, wanita yang luar biasa. Wanita itu ada 4 di dunia. Sebelum Nabi ada Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Terus yang setelah baginda Rasul ada Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fatimah. Itu orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma amin. Nah itu terus wa istihadatun, lah yang ketiga istihadah, yaitu darah yang keluar bukan waktunya haid dan bukan yang keluar setelah melahirkan. Jadi apabila darah yang keluar itu sesuai batas-batasnya darah haid, yaitu pada jalan sehat, secara sehat, bukan karena sakit, dan pada sirkulasi haid, ya jadi darah yang sudah sesuai yang dinamakan darah haid, yaitu darah yang keluarnya secara sehat bukan karena penyakit dan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sirkulasi haid biasa seorang perempuan punya ya, maksudnya waktunya haid ini tuh ada. Nah itu pada waktunya haid dan dengan jalan sehat bukan karena penyakit. Seorang jika sudah haid maka wasorot al-mar'atu balighatan tatahammalu al-ahkam wa ma yata'allaku biha minas thawab wal atham. Seorang perempuan yang sudah haid maka dia dihukumi balik, maka dia dihukumi seperti wanita dewasa atau orang yang mukallaf. Apa-apa yang diwajibkan kepada orang mukallaf dia sudah mulai harus melakukannya. Kalau misalnya sebelum haid dia sholatnya 3 kali atau 2 kali atau 4 kali sehari semalam, itu masih dimaklumi, masih belum kena dosa. Tapi setelah anak tersebut haid, maka semua yang menjadi kewajiban orang dewasa, dia sudah berkewajiban melakukannya. Dia baik dari puasa, sholat atau yang lainnya sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Karena dia sudah balik. Untuk tanda-tanda balik diantaranya ada 3. 1, menstruasi hanya untuk wanita. Yang kedua, mimpi basah setelah usia 9 bulan hijriyah. Nah ini yang perlu digarisbawahi, 9 bulan, 9 tahun hijriyah. Jadi kalau kita misalnya mau menikah atau punya anak, itu kita catat dua-duanya. Ya, baik yang hijriah atau yang masehi, karena dalam penerapan hukum, ini kalau dari balik atau haid itu nanti 9 tahunnya memakai 9 tahun hijriah, ya berarti 1, tanda balik menstruasi hanya untuk wanita. Yang kedua, mimpi basah ini berlaku untuk wanita dan laki-laki setelah usia 9 tahun hijriah. Dan yang ketiga, genap usia 15 tahun hijriah lagi. Maka ketika seorang laki-laki atau perempuan ya usia 17 tahun atau 16 tahun, dia belum haid, belum juga mimpi basah, ini tetap dia sudah balik dengan yang ketiga, yaitu sudah sempurna usia 15 tahun hijriah. Ya, untuk
pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan depan kita akan membahas seorang perempuan usia minimal mengalami menstruasi. Ya. Dari saya sampai di sini dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya kok koyo ora asik.